bisa seperti Nabi Ibrahim tapi tidak plek. Artinya bisa membuktikan makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Dan ini perlu juga panjenengan pahami karena informasi agama nanti kalau kita sudah mati kita akan dihidupkan kembali, kan begitu. Iso urip temenan, iso urip maneh temenan. Ini perlu untuk kita yakini supaya iman kita kuat gitu loh. Kalau tak cerita titik tahunnya lali kula. Di Amerika ada orang yang memiliki anjing bagus sekali mati. Saking sayangnya kepada anjing ini, akhirnya dia berusaha bagaimana anjing itu supaya bisa hidup kembali. Lalu dia menggunakan jasa bagaimana makhluk itu bisa hidup kembali. Lalu diproses sampai ada 72 eksperimen dan memakan biaya banyak sekali, berapa juta US dollar begitu. Lah prosesnya itu diambil sel tubuh dari anjing yang mati tadi. Lah sel tubuh ini lalu disenyawakan dengan sel telur. Lah persenyawaan sel telur dengan sel tubuh tadi akhirnya menjadi pembuahan. Pembuahan itu tidak mesti dari tidak mesti dari sel telur dengan sperma. Tidak mesti harus itu. Kalau yang seperti itu namanya pembuahan alamiah. Ya ini tidak alamiah. Sel telur dengan sel tubuh. Baik sel tubuh itu dari orang mati atau masih hidup. Itu bisa terjadi sebuah pembuahan. Nah kebetulan yang seperti begini ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa saya dulu waktu masih saya ngajar itu, hanya perawat-perawat ya. Itu saya sampaikan. Jadi pembuahan itu dari sel tubuh itu bisa. Lah sel tubuh ini setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer, disuntikkan ke dalam vagina. Ya kira-kira suntikannya ya kok karet ngono ben ya. Kok udah bahaya. Kok karet ngono mungkin. Pokoknya pembuahan tadi bisa masuk ke dalam rahim. Terjadi pembuahan, berkembang sampai pada akhirnya melahirkan. Lahirnya jabang bayi ini sama dengan makhluk yang mati tadi. Sama dan sebangun. Kalau anjingnya warnanya hitam, maka lahirnya warnanya hitam. Maka itu disebut cloning. Cloning adalah fotokopi makhluk. Itu secara ilmiah sudah terbukti dan orang sekarang sudah banyak melaksanakan cloning itu. Cuma cloning manusia yang belum pernah terjadi karena tidak dibolehkan oleh para ulama. Nah itu bentuk-bentuk kejadian. Nah kalau nanti hari kiamat itu disebutkan akan ditiup trompet. Setelah trompet dibunyikan lalu turun hujan. Nek hujan ini mengandung sel telur, terus dilewer nang kuburan. Kuburan banyak sel tubuh di situ. Bahkan ada yang namanya sing gak iso mati sel itu apa jenenge? DNA itu. Nah itu sel tubuh tadi. Sel telur tadi ketemu dengan sel tubuh di dalam kuburan. Terjadilah peristiwa cloning. Coba potong pecudul ngene. Kuburan. Proses cloning. Tapi apakah seperti itu? Saya tidak tahu. Tapi artinya ilmu bisa membuktikan makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Nah ini kalau kita kembangkan lagi. Ibunya Nabi Isa apa namanya itu? Siti Maryam. Itu kan hamil. Hamil gak duwe bojo. Akhirnya tuduhan muncul, oh iki Maryam iki zina. Lah gak duwe bojo kok semeteng. Lah kalau kita pakai sistem cloning tadi, gak perlu bojo.
Jadi panjangan tahu kambing sing kambing kacangan itu. Iki lho gadek lanangan iso meteng. Digesek-gesek nopo. Meteng. Nanti proses kehamilan itu begitu. Tidak mesti harus sperma. Maka diberi mukjizat oleh Allah, Nabi Isa yang baru lahir itu bisa ngomong, menjelaskan. Nah ini pengembangannya seperti itu. Jadi ini tadi adalah dalam rangka untuk membangkitkan semangat iman kita. Ternyata begitu iman luar biasanya. Maka kalau kita kepingin bahagia yang hakiki, tempatkan diri kita sebagai orang yang beriman. Bahkan saya melalui YouTube saya juga saya sampaikan, siapa saja yang jadi wali kota, kalau kepingin Mojokerto ini barokah, ya, tempatkan posisi panjenengan itu berada pada iman takwa, dan arahkan penduduk ini supaya tetap berada iman takwa. Kalau sudah demikian, Allah akan turunkan barokah. Ini janji Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti itu ada tanda la. La itu la pendek, bukan la panjang. La panjang artinya tidak. Nek la itu pendek, itu berarti sungguh. Lam tauhid. La fatahna, pasti kami bukakan alaihim kepada penduduk yang iman takwa tadi apa? Barokatin, berkah-berkah minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Ya. Walakin tetapi kadzabu, mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Kalau kita lihat dalam Quran, sejarah-sejarah yang diterangkan dalam Quran itu memberikan satu pelajaran kepada kita. Orang-orang yang dolim, orang-orang yang mendustakan agama akan berakibat tidak baik. Orang-orang yang baik akan berakibat baik. Ini supaya kita terinspirasi. Nah, orang yang tidak baik seperti contohnya apa yang terjadi di negeri Sodom. Negeri Sodom itu adalah suatu negeri yang pertama kali terjadi homoseks. Nah, saya ini gampang ya LGBT ini. Sudah diperingatkan oleh Nabi, jangan melakukan itu. Nah, waktu itu nabinya Nabi Lut nih. Tapi karena nabinya ini ganteng, disir bisa. Ya. Lah, karena kedolimannya seperti itu, turunlah azab yang namanya bencana alam yang disebut apa itu? Apa itu namanya? Gempa. Saking hebatnya gempa itu, sing atas jadi bawah, bawah jadi atas, terbalik. Ya berapa skala Richter saya nggak tahu. Itu sejarah. Padahal kalau lihat sejarah dalam Quran semua begitu, karena dolimnya manusia diberi adab oleh Allah. Nanti ada yang menjawab, oh itu kan bencana alam, itu kan peristiwa alam, Pak. Karena peristiwa alam bencana itu di dalam bumi itu ada lempengan-lempengan yang bergerak. Terjadilah bencana alam. Oke, tidak salah itu. Tapi walaupun itu peristiwa alam, kalau Allah tidak berkehendak tidak bisa terjadi. Contoh, api itu hukum alamnya apa? Panas kan? Halo. Ngomong apa saya kemana? Api. Ini kalau saya ikut pelatihan pemimpin manasek ya Haji, mari dikai materi ulangan. Jadi saya menerima materi jam 8 sampai jam 11 malam. Kayak ulangan sampai jam setengah. Dari turu bendina itu setengah siji. Jam 8 esok pelajaran sampai setengah siji baru selesai. Selama 7 hari, bayang. Jadi kalian ngorok barang jam ya kau. Harus bisa. Padahal ini jadi penting loh. Ada ngelepel, agama apa?
Ya kita ngomong ngono nanti kebanyakan belum mati, nanti mati ketun. Gak percaya. Yang namanya orang baik, ketun berdoa. Orang yang jelek tambah. Ceritanya orang yang baik jadi ketun gitu. Tapi ketunnya beda. Kalau orang baik itu ketunnya kok amali kok gak kayak biyen. Kok kasih wakil. Ada seorang namanya bernama Sa'ban. Sa'ban itu adalah jamaah masjid ben subuh gak tahu absen. Ada yang gini pancet. Kira-kira gini Pak Adi ini pancet aja. Tapi mau gak teko loh. Oh gak teko. Lah itu ketahuan kok gak datang, gak kelihatan. Dinteni yang biasa teko kok. Bareng sampai waktu subuh jangan entek ditinggal sholat. Nah, setelah sholat selesai Rasulullah ngomong, siapa yang tahu rumahnya Sa'ban? Dono sing ngacung nih. Berarti lo kalau begitu tolong saya antarkan ke rumahnya Sa'ban. Oke. Berangkat ke rumahnya Sa'ban. Hanya akan tahu perjalanannya berapa menit. Halo? Dari masjid ke rumahnya Sa'ban perjalanannya 180 menit. Berarti berapa? 3 jam. Dewe isin belum jam bendina. Dewe 5 menit gak teko. Kalah. Akhirnya Rasulullah sampai pada rumahnya itu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Sa'ban tadi tidak datang ke masjid? Ya Rasulullah, suami saya tadi pagi tidak ke masjid karena meninggal dunia. Mati ternyata. Cuma begini Rasulullah, saya itu tidak habis pikir. Ketika nazak itu dia ngomel. Ngomel saya nggak ngerti maksudnya apa. Dia bilang begini, waduh kenapa tidak lebih jauh? Nomor 1. Nomor 2, waduh kenapa tidak yang baru? Nomor 3, waduh kenapa tidak semuanya? Loh ini Rasulullah saya tidak ngerti apa maknanya ini. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa orang yang mengatakan itu tadi pertama tadi kenapa tidak lebih jauh? Karena saat meninggal dunia itu disingkap matanya, sudah saya beritahukan tadi itu, ditunjukkan amalnya tadi kayak apa, pahalanya kayak apa, ketun deh. Lah aku 3 jam koyo ngene pahalane, apa maneh sampai 6 jam. Makanya dia tadi bilang, kenapa tidak lebih jauh? Betul. Ada ketune apik ya. Nomor 2, ketika Sa'ban ini mau berangkat ke masjid, dibuka pintunya, wadem. Mlebu maneh. Gawe pakaian rangkep, tapi rangkepannya elek. Tujuannya nanti kalau untuk dalam perjalanannya supaya tidak kedinginan, nanti kalau di masjid dibuka, nanti pancet pakaian api. Di tengah jalan ketemu orang yang hampir mati. Kenapa kok hampir mati? Karena kedinginan. Nah karena kedinginan jadi wong api, dicopot pakaiannya tadi, sing elek mang digembulno nanggone wong sing jange mati. Punjul diajak nanggone masjid. Itu dibuka, disingkap oleh Allah amal kaya ngono ku diketono, pahalane diketono. Ketun waduh kenapa ndak yang baru? Lah sing elek kaya ngene pahalane apa maneh sing baru? Ngono niku. Menyesal padha ae menyesal. Nah, kemudian yang terakhir adalah kenapa dia tidak memberikan semuanya? Karena Sa'ban tadi biasanya nek kapan sarapan itu roti dicelupno susu. Enak ya, roti dicelupno susu enak. Ono angkat-angkat ngono, soto kibir-kibir enak. Jangan dimplok enten. Teko pengemis. Dia bilang dia sudah 3 hari tidak makan. Mohon diberi makanannya itu. Dasar wong apik. Ya dikasih. Dikei parudang. Jadi yang separuh untuk apa tadi? Sa'ban, yang separuh tadi untuk pengemis tadi. Nah ini ditambahkan oleh Allah, amalan seperti itu ditunjukkan pula pahalanya. Sehingga dia waktu nasihat tadi ngomong,
Kenapa tidak saya berikan semuanya? Kok mek separuh? Ini loh. Nah, ini pelajaran, ini hadis. Ya, jadi penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Karena apa? Karena ketika di dunia ini kita itu menanam, ketika di akhirat kita mengetam. Ya. Jadi harapan saya di tahun 2025 ini, ayo padha ndandani awake dhewe. Satu, keberuntungannya untuk diri kita sendiri, juga untuk masyarakat. Dengan masyarakat tadi sudah saya sampaikan, suatu tempat, satu negeri, atau satu kota iman takwa Allah turunkan berkah. Untuk pribadi, yang disediakan surga orang iman takwa. Maka mengejar iman takwa jadi penting gitu. Ya, seperti itu. Sehingga tahun 2025 ini banyak hal yang sebenarnya harus kita jawab. Tapi saya melihat di sini yang lebih penting adalah meningkatkan keimanan kita, karena dengan iman kita ini kita berada di mana saja, bekerja bagaimana saja akan beres kalau keimanan kita baik. Selama keimanan kita tidak baik, masalah. Tapi Allah itu juga maha kuasa, maha penyayang. Kalau manusia itu melakukan kesalahan, kemudian manusia itu mau memperbaiki dirinya dengan amal soleh, kejelekannya akan hilang, diganti oleh Allah dengan kebaikan. Itu kalau kita logikan dengan ilmu pengetahuan. Cerme itu rasanya sepet, punjul ono setengah-setengah pahit iki, kecut. Tapi ini kalau panjenengan bacem dengan gula, maka cerme itu akan berubah rasanya menjadi manis. Rasa asamnya hilang, sepetnya hilang, yang kita rasakan adalah manisnya tadi. Karena dibacem oleh manisnya gula. Kesalahan juga demikian. Ketika mau berusaha untuk menutup dengan amalan-amalan soleh, maka kejelekan-kejelekan akan hilang dan yang muncul adalah amal soleh. Dalam Quran surat Furqan ayat 70 disebutkan aja bahwa Quran ya. Ada ya? Ayat 70 itu menjelaskan bahwa kalau orang itu melakukan kesalahan-kesalahan kemudian ditutup dengan amal-amal yang baik, maka Allah akan mengganti kejelekan tadi dengan kebaikan. Nah, ini juga perlu kita sampaikan karena itu kalamnya Allah. Ya ono sing medeni, ono sing mengharapkan. Kita sampaikan semua supaya kita tidak menyembunyikan agama. Kalau menyembunyikan agama kita dilaknat oleh Allah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ilal ladzina tabu aslaku wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada manusia di dalam kitab, maka mereka akan dilaknat oleh Allah. Jadi kalau begitu mubalik itu tidak boleh menyembunyikan agama, harus disampaikan. Baik itu menyinggung orang atau tidak. Kalau menyinggung berarti kena. Pas berarti. Nah ini obat. Karena Quran itu obat. Ya obat rohani. Nah, yang seperti itu kecuali orang mau taubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan, itu baru. Nanti sudah saya pelajari semua tuh, karakter mubalik itu kayak apa, pendiriannya kayak apa, itu harus dimiliki semua. Ya enggak seperti yang kemarin ribut-ribut perkara apa Gus Miftah ya. Melono total es teh goblok ya. Ini kan juga repot ya. Ini termasuk juga akhlak di dalam berdakwah. Akhirnya jadi bumerang. Itulah cara Allah memberikan rezeki kepada tukang teh tadi. Akhirnya apa? Oleh umroh, oleh duit 300 juta, oleh makanya. Prosesnya ada ngono sih. Biasa wong golek ya putih suket, dikira rezeki ya Allah. Saya dhewe lu akeh sukete, malah mborono. Lha wong iki malah oleh rezeki teko seperti itu. Itu hakikat.
Jadi cukup berarti. Kalau ditambahin tidak apa, masih banyak materi. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Saya berharap di tahun 2029 ini hakikatnya tidak sekedar menambah jumlah umur kita, tapi hakikatnya umur kita semakin pendek. Karena ketetapan kematian sudah ditetapkan oleh Allah. Nah kalau begitu, yang harus kita persiapkan adalah amal soleh. Kalau kita dipanggil oleh Allah sewaktu-waktu, insya Allah kita sudah siap. Saya kira itu. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.